Perkenalkan, nama saya Cut Audina Rahmadani, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas 4B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan pestisida nabati dengan memanfaatkan tumbuhan dan tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pestisida nabati. Jadi, pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan dan tanaman dan bahan organik lainnya yang berkhasiat untuk mengendalikan hama pada tanaman. Mengapa saat ini banyak petani yang menggunakan pestisida nabati? Kelebihannya yaitu karena pestisida nabati tidak meninggalkan residu pada tanaman serta tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan di sekitar tanaman. Jadi, mau tahu bagaimana cara pembuatan pestisida nabati yang ampuh untuk mengendalikan hama kutu pada tanaman kopi? Berikut videonya. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan pestisida nabati. Daun pepaya, daun mimba, daun sirsa, serai, bawang putih, gula pasir, asam cuka, air cucian beras, IM4, dan yang terakhir air bersih. Blender, saringan, pisau, wadah, telenan. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan pestisida nabati. Langkah pertama, kita akan memotong daun pepaya sepanjang 2 cm. Setelah selesai dipotong, kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan. Selanjutnya adalah kita akan memotong daun mimba dengan ukuran 2 cm. Sebelumnya, kita lepaskan daunnya terlebih dahulu dari batang utamanya. Daun ini berfungsi untuk sebagai racun pada hama kutu pada tanaman kopi. Daun yang digunakan yaitu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Oke, selanjutnya daun kita potong dengan ukuran 2 cm. Setelah selesai dipotong, daun yang tadi kita campur dengan daun pepaya yang telah kita potong tadi. Nah, kita akan memotong daun sirsa dengan panjang 2 cm, sama seperti daun mimba dan daun pepaya tadi. Kita buang ujungnya. Daun sirsa ini memiliki tekstur yang sedikit agak keras, jadi dia agak sedikit susah untuk dipotong. Setelah selesai dipotong, kita letakkan ke dalam wadah yang sudah berisi daun mimba dan daun pepaya tadi. Langkah selanjutnya, kita akan memotong serai menjadi lebih kecil dengan ukuran 3 cm.
aroma yang menyengat sehingga membuat hama kutu tidak ingin lagi hinggap pada tanaman yang sudah kita semprot dengan pestisida yang tercampur dengan serai. Karena teksturnya yang sedikit keras, serai ini jadi susah untuk dipotong. Setelah selesai dipotong, kita letakkan pada wadah yang sudah berisi daun mimba, daun sirsak, dan daun pepaya tadi. Langkah selanjutnya, kita akan menumbuk bawang putih menjadi sedikit halus agar mudah dalam pencampuran dengan daun yang sudah kita blender nanti. Pertama, bawang putihnya itu kita lepaskan dari bonggolnya sebanyak 4 siung. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik dan kita tokok menggunakan batu. Pastikan teksturnya betul-betul halus agar mudah dalam pencampuran. Bawang putih yang ditumbuk memiliki tekstur sedikit halus seperti ini. Selanjutnya kita akan menghaluskan daun sirsak, daun mimba, dan daun pepaya serta serai yang sudah kita campurkan tadi dengan menggunakan blender. Sebelumnya kita masukkan ke dalam blender terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak. Selanjutnya kita campur dengan sedikit air agar dia mudah melunak. Setelah halus dan tercampur rata, kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita sediakan. Dan hasilnya seperti ini. Yang terakhir, kita akan mencampurkan semua bahan yang sudah kita haluskan tadi dengan air dan beberapa bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam wadah. Selanjutnya kita campurkan dengan bahan-bahan yang sudah kita haluskan tadi, semuanya hingga habis. Selanjutnya kita masukkan bawang putih yang telah kita haluskan tadi. Kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita masukkan cuka. Selanjutnya kita masukkan air cucian beras. Ini kita saring agar tidak ada beras yang ikut masuk. Setelah itu kita masukkan gula pasir. Dan yang terakhir kita campurkan 1 tutup M4. Lalu kita aduk hingga rata dan tercampur serta gulanya larut. Tutup wadah dengan rapat. Setelah rapat seperti ini, kita simpan pada ruangan yang tidak terkena sinar matahari selama kurang lebih 21 hari. Akan tetapi setiap 7 hari sekali ini wadah tersebut dapat dibuka dan diaduk agar gas yang ada di dalam wadah dapat keluar. Setelah 7 hari atau seminggu, pestisida yang telah kita buat bisa kita aduk.
Tujuan pengadukannya adalah supaya campurannya dapat merata dan supaya juga gas yang ada di dalam pestisida yang setelah kita buat ini keluar. Setelah diaduk dan merata, pestisida dapat ditutup kembali dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Cara pengaplikasian pestisidanya cukup mudah, yaitu kita ambil pestisida secukupnya, kira-kira setengah cup aqua. Selanjutnya kita saring ke dalam alat penyemprot. Setelah itu kita campurkan dengan 2 cup air bersih. Ya, ternyata sudah penuh. Setelah itu dapat kita tutup. Kocok-kocok sedikit supaya dia tercampur rata. Kemudian kita dapat mengaplikasikannya pada tanaman kopi dengan cara kita semprot ke seluruh bagian tanamannya, seperti daun, buah daun, batang. Ini supaya tidak ada hama yang mendekat karena bau dari pestisida ini. Kita aplikasikan ke seluruh bagian tanaman kopi. Nah, setelah diaplikasikan seperti ini, kemungkinan hama tidak akan mendekat karena mencium bau bawang putih yang menyengat dari pestisida nabati yang sudah kita buat. Pestisidanya ini sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan. Dia tidak akan mengeluarkan bau busuk. Nah, jadi jika dia tidak berbau busuk, maka pestisida ini sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan pada tanaman kopi. Bagaimana videonya? Menarik kan? Semoga video yang saya berikan tadi dapat bermanfaat. Sekian video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.